Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Saya akan memperkenalkan anggota dalam kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Devi Silviayani, sebagai moderator. Yang kedua ada Della Mareta sebagai pemateri. Yang ketiga ada Claudia Angelianti sebagai editor. Yang keempat ada Asmar Hayati sebagai penulis 1, dan yang kelima ada Dewi Elayanti sebagai penulis 2. Ya, langsung saja memasuki penjelasan materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh pemateri, yaitu Della Mareta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 2, Della Mareta, akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedudukan itu tampak di kehidupan masyarakat di berbagai wilayah tanah air Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana ekspresi dan komunikasi di dalam kegiatan kehidupan manusia di Indonesia. Komunikasi pada berbagai kegiatan masyarakat dan dunia pendidikan memanfaatkan bahasa Indonesia untuk membangun kesepakatan dan kesepahaman, memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat dan kelancaran pendidikan. Dalam perkembangan dari waktu ke waktu, bahasa Indonesia telah teruji keberadaannya, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa resmi negara. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman dan cara berpikir manusia. Demikian pula, bahasa Indonesia berkembang mengikuti perkembangan tersebut. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan yang perlu diperhatikan. Keempat posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi keterkaitan antar unsur. Kedudukan dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN. Bahasa Indonesia terbentuk dari bahasa Melayu. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang khas, legitimasi sebagai interaksi bahasa Indonesia, dan ragam serta lara bahasa Indonesia memperkuat konsepsi dan fungsi dikembangkan ke berbagai ilmu, teknologi, bidang, dan budaya sekarang atau nanti. Berikut ini dipaparkan kedudukan bahasa Indonesia serta fungsinya masing-masing. Poin 1, bahasa persatuan. Kedudukan bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan berhubungan dengan kedudukannya di dalam heterogenitas budaya yang ada di Indonesia. Poin kedua, bahasa nasional. Berhasilnya bangsa Indonesia mempunyai bahasa Indonesia tidak seperti anak kecil yang menemukan kelereng di tengah jalan. Kehadiran bangsa Indonesia mengikuti perjalanan sejarah yang panjang. Perjalanan itu dimulai sebelum kolonial masuk ke Nusantara, dengan bukti-bukti prasasti yang ada, misalnya yang didapatkan di Bukit Talangtuo dan Karangbrahi serta batu nisan di Aceh, sampai dengan tercetusnya inspirasi persatuan pemuda-pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Bahasa Indonesia secara resmi dimulai sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1948. Demikian, pada saat itu terjadi dualisme pemakaian bahasa yang sama tubuhnya, tetapi berbeda jiwanya, yaitu jiwa kolonial dan jiwa nasional. Bahasa baku. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki varian yang banyak. Maka perlu ditetapkan bahasa Indonesia baku yang mewakili setiap varian yang ada. Fungsi bahasa Indonesia yang lainnya yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional,
alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Selanjutnya, fungsinya yaitu sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia sebagai komunikasi, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya sebagai bahasa negara. Dan selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Antara lain, poin 1 sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan upacara atau peristiwa kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Poin kedua, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di daerah-daerah seperti daerah Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar yang menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Poin ketiga, sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang keadaan sosial budaya dan bahasanya. Poin keempat yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga ia memiliki ciri-ciri identitasnya sendiri yang membedakan dari kebudayaan. Sebagai bahasa media massa. Di samping itu, sekarang ini fungsi bahasa Indonesia telah pula bertambah besar. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa media massa cetak dan elektronik. Baik visual, audio, maupun audiovisual harus memakai bahasa Indonesia. Sebagai sumber pemerkaya bahasa daerah. Di dalam kedudukannya sebagai sumber pemerkaya bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya khasanah bahasa daerah. Dalam bahasa daerah, tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Dari pembahasan yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, di mana kedudukannya sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan alat penghubung antar budaya antar daerah. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Bahasa Indonesia juga sangat berperan penting dalam pembangunan bangsa, karena bangsa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Baik, cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kekurangan dari penyampaian materi. Saya pribadi mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian tadi materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata,
Kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.